Shalom, salam sade, salam hari Selasa, salam agak baikan ya. Kalau lihat market sih agak baikan ya. Tadi dia nutupnya juga udah candle hijau ya, terus dailynya ya. Tapi ini agak turun dikit, turun balik dikit, tapi nggak apa-apa ya. Dia punya BTC DOM juga udah mulai turun. Tanda-tanda semoga lebih perbaikan, mudah-mudahan ini tanda-tanda lebih baik ya untuk altcoin. By the way, ini saya buat video market cap di 3 triliun, 32 billion, naik 1,5% ya. Volume juga naik 27%, yaitu di 111,6 billion. Nah, dominasinya udah mulai turun. Kemarin kan masih ngecek kayak 63,7, ini 63,2 ya. Jadi altcoin mulai ya, hijau-hijau tipis lah ya. Mudah-mudahan ini tondo-tondo dia balik lagi ke atas dulu ya. Harapan kita kan gitu. Ini posisi fear and greed, posisi netral di 58, udah mendekati perbatasan masuk lagi ke grid ya. Tapi gridnya kan di 60 batasnya ya. Ini udah 58 mendekati. Altcoin seasonnya 25/100. Ini agak turun dikit dari candle tutup tadi. Nutupnya udah bagus ya. Tadi nutupnya di 105.8 something ya. Ini sekarang saya buat video posisi 105.5 ya. 105.597. Ethereum juga agak lumayan, ada mantul 4% di 2.602 dolar sekarang ya. Jadi ya ini yang agak ngedukung altcoin mulai hijau-hijau tipis lah ya. Harapannya sih bisa lebih baik ya. Dan wah, semalam emas volatile banget ya, saw ya, gila. Untung saya udah TP, saya sisain 25% profitnya. Saya lihat mau jadi atau enggak, kemakan balik kan. Ya udah, saya juga nggak berani masuk, udah ada dapat, saya pikir udah saya lihat, ternyata bener kenceng. Semalam kalau saya penasaran, saya kejar ke ininya, malah bisa kena tendang. Untungnya saya pikir ya udah cukup lihat dulu kemana arahnya. Karena setelah ini juga semalam perkiraan dia punya event ngikuti ininya forecast, ternyata nggak ngikut forecast, justru turun gitu. Nah, kayak manufaktur PMI-nya kan turun, jadi dolar melemah bukan menguat. Kalau dilihat kemarin forecast-forecastnya itu kan kelihatan wah menunjang sekali dolar menguat, ternyata di bawah forecast ya, drop di bawah forecast, dolarnya melemah ke tadi ke 98,8 dolar indeksnya ya. Kemarin saya buat video kan masih di 99.5.6 gitu ya. Ternyata anjlok dia ke 98.8 sekarang saya buat video. Dan gold ini emas hijau tebal semalam ya, dengan dolar melemah ditambah panas lagi Rusia sama Ukraina ya. Rusia sama Ukraina memanas lagi setelah Ukraina serang ke Rusia. Kali ini lumayan telak, entah 41 atau 42 jet tempur Rusia hancur dibombardir ya sama ini drone-dronenya Ukraina. Nah, ini banyak kerugian juga. Putin ngamuk nih, Putin lagi ngamuk. Nah, makanya memanas lagi di situ. Itu yang picu juga emas semalam, dolar melemah ditambah isu perangnya lagi memanas lagi, ya dolar langsung hijau tebel gitu. Tapi tadi pagi
saya baru TP ada rezeki tadi pagi. Biasanya saya udah lihat kalau dia nanjak langsung tinggi gitu, biasanya buka market pagi dia koreksi, maka pas dia buka tadi nggak lama saya masuk di 3388, saya masuk ambil posisi sell, ya sempet ke 3393 kalau nggak salah. Saya pikir apa kena tendang, saya tunggu apa jebol nih ke 34, ternyata nggak kuat dia nanjak. 33 saya dia anjlok lagi, langsung saya TP tadi, saya sisain lagi ya. Kali ini saya sisain 30%. Pagi ini dapatnya lumayan juga, dia drop tadi ya. Jadi saya ambil posisi sell di 3388 adalah rezeki. Nah, saya udah TP, profit udah ambil, profit saya sisain 30%. Lihat ini jadi atau enggak. Kemarin enggak jadi, hari ini lihat jadi atau enggak lagi sisanya ya. Nah, kalau untuk kripto sebenarnya hari ini kalau kalian mau scalping, kalau saya lebih pilih ngambil long gitu ya. Untuk kripto ini kayaknya tanda-tanda membaik ini, tapi nanti kita lihat eventnya ya. Kita lihat eventnya, ini harusnya dengan BTC DOM-nya turun ya. Ini sementara dia drop balik dari nutup daily candle di 105. Tadi sempat habis nutup dia nanjak dulu ke 106 poin berapa tadi ya, lumayan. Tapi terus anjlok lagi ke 105 ya. Ke 105.5 sekian sekarang ya. Yang nggak jauh dari tutup lah, dia nutupnya daily-nya tadi di 105.8 sekian gitu. Terus dia sempat buat jarum ke atas dulu ya, di 106 poin berapa tadi saya agak lupa. Terus sekarang turun dikit. Nanti saya rasa malam kalau eventnya ini ya dia akan nanjak lagi ke 106, saya yakin ya. Nah, kalau mau scalping sebenarnya hari ini, kalau mau scalping bisa kalian cari-cari koin yang mau reversal, boleh kalian ambil long gitu ya. Lihat candlenya. Kalau saya masih hold, saya punya swing ini AVAX masih ada dikit. Kemarin saya DCA pas dia anjlok ya, ada DCA dikit, yang sisa 50% udah cuan ya, masuk balik lah. Jadi lihatlah, ini udah ada, sebenarnya udah ada cuan balik AVAX, tapi belum ini. Terus ada yang nanya, kok di berapa TP-nya? Saya nggak pasti, saya lihat kondisi, terus lihat vol juga, tergantung situasi dan kondisi. Saya trade itu nggak baku, nggak harus sekian, tergantung. Saya lihat kondisi, kalau saya lagi pede, saya coba ini, lihat masih mau nanjak nggak. Tapi kalau kadang lihat kondisinya rawan, saya kurang pede, ada cuan, saya langsung TP walaupun dapat 8%, 10% ya. Tapi kalau lagi pede udah 20% pun kadang baru saya tarik 50%, saya TP 50% gitu. Tergantung. Jadi nggak ada satu rumus pasti sekian, enggak. Saya orangnya ikut ini gejolak market. Kalau saya kira-kira pikir, oh ini agak rawan nih, ya buru-buru dapat cuan TP. Tapi kalau lihat, oh ini masih bisa ke atas, volumenya masih kuat, saya coba tahan dulu. Jadi tergantung, nggak ada rumus sekian-sekian gitu ya. Terus satu lagi, ada dari beberapa hari ini yang tanya, kok Ethena gimana, enak Ethena? Kelihatan terus saya cek banyak lumayan turun juga dari ininya ya. Mungkin Anda sangkut. Ini karena unlocknya lumayan ya. Kemarin tanggal 2 dia ini kalau nggak salah. Jadi dia ada unlock kali ini agak lumayan. Nah, ada koin-koin yang agak turun di minggu-minggu ini, terutama di tanggal 2 sampai tanggal 9 ada beberapa koin yang unlock lumayan. Jadi volumenya lumayan gitu. Makanya mereka agak drop. Tapi ini harus, Ethena pagi ini udah mulai agak pantul, sekitar 7%-an, 7-8% ya. Karena ada sedikit good news juga, dia agak mantul balik. Dibanding kemarin dia drop kan, karena dia ada unlocknya. Unlocknya
lumayan gede juga kali ini, makanya dia agak drop. Tapi berita semalam kalau nggak salah ya dari Ethena Lab-nya nawarkan buat yield persennya lumayan tinggi, 18% di ekosistem TON ya. Di TON Telegram itu, di ekosistem itu dia tawarkan bagi yang mau nyimpen ini apa Ethena itu dikasih bunga sampai 18%. Nah, kalau saya koin-koin begini biasanya kasih bunga-bunga tinggi sementara ya oke. Tapi untuk long invest koin-koin gini saya nggak bakal mau. Karena biasanya selalu kalau yang supply-nya tinggi terus kasih bunga gede, itu nanti ada udang di balik rempeyek punya, pasti nanti tiba-tiba kena hack lah, anjlok ya kan, harga nggak naik makin turun, kehilangan sekian. Itu biasanya skenario-nya seringnya sih kena hack gitu nanti masalah gitu ya. Jadi koin-koin begini biasanya saya cuma buat scalping, buat swing oke lah pas lihat ada momentum. Kalau nggak ada momentum nggak bakal gitu ya. Apalagi koin-koin baru gini, saya selalu lebih hati-hati lah, apalagi dengan kondisi sekarang yang terlalu banyak koin ya. Dan minggu ini termasuk banyak koin-koin baru yang supply tinggi, makanya rawan di tanggal 2 sampai tanggal 9 ini total unlock koin ada di situ. Mulai tanggal 2 kemarin di Ethena kalau nggak salah, terus ada Kaito ya, gede juga koin baru itu. Terus Worldcoin juga ada, WLD juga lumayan ya. Terus koin Neon kalau nggak ada berapa. Itu total dari tanggal 2 sampai tanggal 9 unlock itu diperkirakan sekitar 369 juta dana yang keluar di unlock gitu ya. Kalau ada yang jual ya ini keluar dari volume koinnya di situ ya, transaksinya. Jadi maka koinnya akan turun gitu. Tapi kalau ada yang yakin mereka staking balik ya, di lock lagi ya, nggak tahu, koinnya mungkin nggak turun. Kalau dia kasih good news lagi ya dia akan mantul balik dikit. Biasanya tergantung mereka setel lah ya. Cuma minggu ini beberapa itu koin-koin baru yang unlocknya lumayan gede gitu. Makanya agak turun kayak movement juga kan, movement tuh turun terus tuh kan, anjlok terus tuh, supply-nya banyak, unlock-nya banyak juga gitu. Ditambah kemarin masalah juga kan, makanya dia drop itu movement. Nah, kalau event kita lihat malam ini, kalau Mbak Jerome semalam dia punya speak nggak terlalu ngaruh ke market, nggak gimana, cuma ngomong bahas ini perjalanan Fed sekian terus ini ya sedikit juga ngoceh dia kalau dia juga dalam pressure tekanan dari Trump ya kan. Semalam saham agak, kalau stock market ya agak inilah, nutup hijau-hijau tipis lah ya. Dolar indeksnya yang drop. Nah, kalau kita lihat event dia
construction spending, global manufacturing PMI di bawah forecast ya, merah. Nah, ISM manufacturing PMI semalam turun ya, previousnya 48,7, forecastnya 49,3. Kita pikir wah naik ini, kan lihat forecast semalam wah pada positif gitu, saya kirain wah ini penguatan dolar, ternyata ya nggak sesuai, di bawah, justru turun dia. ISM manufacturingnya di bawah sebelumnya, previousnya 48,7, dia 48,5 turun ya. Begitu juga ISM manufacturing price-nya juga turun ya. Nah, tapi yang ini agak saya terkejut, Atlanta Fed GDP now plus sekali di kuartal 2 ini, di atas daripada forecastnya 3,8 ya, ternyata keluar 4,6. Tapi market maker nggak ambil itu data, justru mereka lebih ambil ke manufacturingnya. Terus agak ini negatif news kalau manufakturnya dalam bahaya ya kan, terutama di wilayah Texas ya, itu udah manufacturing di pabrik-pabrik di sana ya, itu udah bukan pasang infus lagi, udah mau masuk koma kayaknya. Ya, makanya dolarnya langsung drop gitu. Nah, untuk hari ini Europe CPI, ini core CPI turun ini kayaknya ini ya. Tapi juga saya ada lihat berita ini Europe juga bank-banknya udah banyak yang nggak jelas, manipulatif juga data-datanya ya, sebenarnya udah sekarat juga gitu. Jadi mereka ada lakukan hal-hal yang apa, termasuk cut rate terus mereka ya. Jadi ada hal-hal yang mereka lakukan tapi nggak dipublishkan gitu ya. Itu yang saya dengar. Jadi katanya rawan, agak hati-hati juga kondisi bank Europe ya, itu yang saya dengar ya. Nah, malam ini job opening ya, ini yang mungkin akan jadi posisi gimana yang jadi akan buat setelan market kayaknya. Ini job opening ini kalau lihat ininya agak turun dikit ya, 71,92, forecastnya 7,1 ya million. Nah, kalau job ini saya ada dengar kalau nggak salah Trump sebenarnya mereka job agak naik gitu ya, agak ada terbuka lapangan kerja katanya. Tapi nggak tahu, itu kemarin saya lihat ini kan ya, dia ngomong kan Mei, tapi ini yang keluar data April gitu ya. Ya, bisa aja ini di atas ini closure-nya job opening naik hijau ya. Bisa aja dolar agak menguat sedikit ke 99 point something saya rasa. Ya. Malam ini. Tapi kalau dia benar agak turun dikit, ya dolar masih berkutat di 98 poin sekian saya kira. Tapi kalau lihat event hari ini nggak ada yang gimana agak lebih positif ke dolar juga nggak ada sih ya. Factory order juga drop. Ya saya rasa gitu, andai kata hari ini job openingnya seperti forecast, mungkin masih di 98 sekian ya dolar ya, kayak ini 98,8 gitu. Tapi kalau dia ada naik agak, dia hijau job opening ya, mungkin akan ke 99 poin something gitu ya, 99,3 gitu, agak positif lah.
Itu yang saya lihat. Tapi kalau hari ini kalau kalian mau scalping, saya rasa sih scalping lebih mencondong ke long mungkin ya, karena lihatnya masih positif, ini mulai positif gitu. Oke, saya nggak trade untuk crypto hari ini. Sau udah ada rezeki pagi ini ya, lihatlah jadi nggak. Kemarin sisa profitnya nggak jadi dimakan balik. Nah ini hari ini pagi ini sisa profit, lihat apakah dimakan balik atau bisa jadi lebih tebal ya. Ya mudah-mudahan lah. Jadi begitu aja video pembahasannya di hari Selasa ini. Semoga kita doa sama-sama lah ya. Ini kalau bisa ETH lebih hijau lagi, karena ETH kemarin si Vitalik interview dia agak positif ya, dia confident, dia agak ini, belakangan kan agak diam. Nah kemarin itu interviewnya di Praha kalau nggak salah ya, itu dia optimis, malah dia bilang ini Ethereum harga ke depan tahun depan lebih tinggi katanya ya kan. Pokoknya dia positif lah, makanya ETH langsung agak cepet ini balik ke 4% gitu. Mudah-mudahan ini dibangun narasi yang lebih positif ke Ethereum ya kan, jadi biar BTC DOM-nya bisa lebih turun. Oke, itu harapan kita untuk sementara ini, semoga sesuai harapan lah ya. Salam Siareo dari Tokyo, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.